Halo dulur-dulur Bantul dan sekitarnya, Yogyakarta ngalor ngidul ngulon ngetan. Saya Darboy Geng mengajak teman-teman semuanya untuk subscribe channel YouTube Polisi Desa. Semoga channel ini tetap bisa berkembang, bisa menghibur di masa pandemi, dan juga seterusnya. Tentunya channel ini akan menginspirasi dan juga inovatif. Dan juga buat bapak-bapak polisi tetap semangat menjalankan tugas dan juga selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Sukses terus buat Polisi Desa, tetap berkarya dan tetap berikan yang terbaik. Bantul tetap jos dewe, nomor 1 mantap dewe. Salam hormat lan pandonga rahayu, matur sembah nuwun. Halo, selamat malam. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, subscribe atau apalah itu Polisi Desa. Caranya masa kena kau goblok kan, dibuang ke Segoro, kembali dibuang Segoro malah menjadi pasiran, makanya orang apa rotap. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kabin Katumas Desa Srigading. Hobi obrolan ringan di dunia maya maupun dunia nyata, sekaligus inspirasi dan motivasi. Kemudian kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Sucito atau disebut Mbah Dur sebagai narasumber kita di Desa Ngepet, ya, khususnya di wilayah Samas. Nah, beliau adalah ketua kelompok konservasi penyu. Ya, betul. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang atau obrolan ringan bersama Mbah Dur. Selamat siang, Mbah. Selamat siang juga apa polisi. Ini mau tanya-tanya sedikit, Pak, atau obrolan ringan tentang penyu. Ya, sebatas kemampuan yang memiliki nanti kita jawab apa adanya. Iya, Pak. Ini mau tanya, Pak. Ya. Bapak kan tergabung dalam konservasi penyu. Ya, Itu betul. untuk nama kelompoknya apa, Pak? Namanya itu yang bentuk kan dari KDA, namanya FKPB. FKPB itu berkepanjangan Forum Konservasi Penyu Bantul. Itu Kemudian dibentuk pada tahun berapa, Pak, dulu? terima kasih. Dibentuk seingat saya tahun 2000, tanggalnya 21 bulannya Januari. Itu yang memprakarsai dari Bali KDA, dan pertemuannya di Kelurahan Srigading. Saya membawai dari pantai selatan Bantul, khususnya dari Pandan Simol sampai ke Parangtritis. Sampai Parangtritis. Ya. Jadi kira-kira sudah berjalan berapa tahun, Pak? Saya seingat saya dari tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih ya 20 tahunan. 20 tahunan. Jadi sebentar lagi sudah memasuki ulang tahunnya kelompok konservasi penyu, Pak. Soalnya sekarang sudah Itu. Januari tuh, Pak. Iya. Tanggal 18. Iya, betul. Jadi 3 hari lagi. Kemudian sudah berapa kali, Pak, prestasi yang didapat dari konservasi ini? Terima kasih. Memang saya ingat juga karena apa, itu biarpun satu tidak nyana dan tidak terbuka, ternyata pemerintah sendiri memberi penghargaan kepada saya tahun 2000. Itu saya ingat saya tahun 2002 itu menerima di kantor Kedaulatan Rakyat Jalan Sebelah Malioboro. Setelah itu dibawa ke Jakarta, dimintakan mendapat kantor baru. Itu tahun 2007 sama itu diadu dari tiap-tiap kelompok. Lantas penilaian dari Bantul kita menang, dari Polisi menang kita menang. Lantas dibawa ke Jakarta. Di Jakarta itu saya ingat dulu berkumpulnya di Cisarua Bogor. Lantas
pemberi penghargaannya di Istana Merdeka itu pada waktu dulu pada hari H17 Agustusan itu. Jadi pada hari kemerdekaan ya Pak ya? Iya, iya. Kebetulan itu presidennya pas Bapak siapa? Dulu pada seingat saya itu Pak SBY itu lantas tahun 2016 kemarin itu kita menerima lagi di kantor Bidakara 2. Ya itu seingat saya itu berkumpul dari 32 provinsi menjadi satu ke mana tadi Bidakara 2 lantas semuanya itu ada beberapa kelompok KKA itu kelompok konservasi alam, kelompok nelayan ada sendiri, kelompok pertanian ada, kelompok PPT ada, kelompok lurah juga ada. Saya termasuk kelompok KKA konservasi alam mendapat nilai nomor harapan juga. Kemudian untuk konservasi di Samas ini wilayahnya luasannya berapa Pak, luasan bangunan untuk konservasi penyu? Kalau luasan konservasi penyu itu cuma kita memikirkan tata cara perawatannya, cuma membutuhkan saya itu cuma 20 kali 20 meter 10 meter gitu. 20 kali 10 meter. Itu untuk jarak dari lautnya berapa meter Pak? Kalau jarak dari laut itu gini, kalau dulu memang saya akui jauh dari jangkauan ombak, ternyata kan lambat laun kan kena abrasi itu ya, sekarang makin lama makin menghimpit tempat konservasi kita karena apa ya, itu kan geseran alam. Ya. Oh iya. Kemudian untuk penyu tiap musimnya yang ditetaskan berapa Pak? Terima kasih sekali. Saya ingat yang barusan saja tahun 2001 ini itu kita hitung 3.000 kurang 15, saya ingat saya 3.000 kurang 15 itu sebanyak 23 sarang. 23 sarang. Kemudian untuk cara mencarinya itu gimana Pak, cara mencari sarang itu? Kan gini, dengan tata cara pencarian saya itu kan sudah bergabung, boleh katakan merangkul masyarakat tempat, juga masyarakat nelayan. Siapapun yang menemukan dan mengetahui kan sudah tahu, diberikan kepada saya, menginformasikan kepada saya yang jauh dengan jangkauan ombak itu kita tekan secara semi alami, tetapi yang dekat kita ambil, kita tekan semi, tetapi kalau yang jauh kita tekan secara alami aja. Tidak semua kita tekan secara semi alami, tidak semuanya itu. Nah, penyelamatan itu, penyelamatan dari penyelamatan semi maupun alami, luka atau mati itu pun kita selamatkan. Nah, yang mati itu penyelamatannya untuk mengetahui mati karena apa, isi kandungannya karena apa, itu baru kita ketahui. Nah, saya bergabung dengan Balai KSDA, Dinas Kedokteran Hewan UGM, PPS maupun biologi itu. Untuk jenis-jenis penyu yang ada di pantai selatan ini yang sudah pernah dikonservasi ada berapa jenis? Terima kasih sekali. Memang begini, yang namanya jenis penyu kalau di pantai selatan itu mayoritas yang paling banyak adalah penyu lekang. Tetapi ada dua jenis lagi, penyu sisik sama penyu belimbing, itu yang paling langka. Yang paling langka adalah penyu belimbing, itu dengan tata cara yang lain, besarnya lain, jumlah telurnya lain, dengan tata penetasannya pun lain. Saya yang namanya penyu belimbing tidak mau menerapkan salimi karena apa? Rentan terhadap ya gimana ya, susah lah perawatannya gitu. Tetapi hanya ada satu sarang pun saya tidak mau menunjukkan pada siapapun. Karena apa? Nanti saya ditanya mah dia akan gagal juga akan merusak ekosistemnya, dan jangan sampai dia itu tidak netes seperti itu. Jadi untuk penyu yang langka belimbing itu
sangat rentan terhadap manusia Pak ya? Ya itu juga dengan tata cara lain, karena apa, jenisnya telur besar lain dengan jenis penyu lain, itu penggaliannya ketimbunannya lain juga, dengan kedalaman 60 cm sampai 80 cm itu kedalaman. Itu lain lagi, ini belum kita utarakan ya, yang namanya penyu cicik itu menurut aturan dalam buku itu ada satu. Tetapi kalau saya itu ada dua jenis. Karena apa? Yang satu menumpuk seperti kulit salak, dirabannya besar, tetapi yang satu menumpuk seperti kulit salak kalau diraba halus. Itu masih dalam penyelidikan sampai sekarang. Belum diketahui. Itu ada dua jenis itu menurut saya. Karena apa? Saya membuktikan dari profesor dari UGM kan, kita undang ke sini membuktikan. Saya taruhan dikatakan Bang Gulo, ternyata saya menang. Iya. Kemudian untuk itu Pak, telur-telur yang dikonservasikan misalnya berapa persen yang berhasil dari yang Makasih. Kalau saya yang memanfaatkan, saya pribadi bisa mencapai 90% lebih. Tetapi kan dulu gini aturannya, sebagai wahana usaha pendidikan, kan anak-anak sekolah yang datang di sini, yang mengadakan penelitian, yang mengadakan seperti di sini, sampai dia itu bisa menyelesaikan tesisnya, itu kan ingin mengetahui. Aku kepiye cara dia menentukan, biarkan uji coba merasakan, dia membuktikan ternyata yang gagal banyak. Karena apa? Biasanya yang banyak kegagalan adalah cewek. Karena apa? Memegang telur seakan-akan ya merasa gemes kan barangnya kan luntur, dipegang kan cewek kan ya makin keras ya, menimbulkan sisa tadi rusak. Nah itu dia juga dalam memegangnya harus hati-hati sekali ya, Pak ya? Itu saya kan nggak mau ngelek kan, karena apa, nanti dikiranya nggak boleh. Ngelek kalau saya sudah ada kegagalan baru, kalau belum ada nggak mau. Kalau untuk konservasi ini ada kantornya Pak? Kalau konservasinya dia berdasarkan tidak akan ada kantornya, cuma kelompok ya cuma di tempat konservasi itu aja. Itu biarpun tiap minggu itu banyak anak sekolah dan banyak dari teman-teman yang membantu, tapi di tempat konservasi aja. Kemudian dari mahasiswa atau siswa-siswa yang sudah pernah kesini untuk penelitian dari mana aja Pak? Itu kalau boleh katakan seluruh perguruan tinggi dari Jogja itu semuanya udah pernah semuanya sampai sekarang. Dari Undip, Semarang, dari Jakarta ada banyak masalahnya. Saya boleh katakan, nanti kalau mau lihat dalam buku tamu ada. Buku tamu ada. Kemudian dari Dinas Kelautan ya Pak ya? Iya. Sudah ada yang memberikan apa namanya semacam bantuan peralatan atau bantuan lain-lain Pak untuk keberlangsungan? Kalau saya kok tidak menutup kemungkinan, enggak. Memang kalau masa dinas kelautan dan dinas KDA itu memang membantu sarana dan prasarana. Boleh kan ada pompa, ada apa ya, tempat dasaran untuk mengaliri pasir. Kalau dinas kelautan ada membuat rambu-rambu, sama sarana dan prasarana. Memang saya akui pernah berdasarkan memberi uang pembinaan seperti tahun 2000 Desember kemarin dari Dinas Dirjen Konservasi Pusat Jakarta memang memberi penghargaan juga kemarin tuh. Itu memang ada berdasarkan ya uang olahnya saya nerima di Trisik. Untuk belajar penyu Bapak Rujito sudah berapa lama? Kalau saya berikan belajar itu ya cuma gimana ya, pertama gagal itu kegagalan itulah yang memacu untuk saya itu maju ya? Iya,
kok ini gagal, saya harus bisa. Karena apa? Yang namanya saya itu manusia. Maksudnya saya mau kalah dengan hewan. Nah sebetulnya yang mematu saya untuk malah ke depan aku harus bisa gitu. Bisa. Iya. Kemudian untuk penyu-penyu yang susah ditangkarkan di balai konservasi ini apa aja Pak? Yang susah. Iya. Pertama penyu gending. Penyu gending. Kedua itu ya. Iya. Penyu saya dan penyu hijau. Penyu hijau. Ya. Biarpun penyu hijau ada cuma 1, 2 itu ada, tapi susah sekali. Susah sekali. Untuk tingkat keberhasilannya berapa persen Pak? Kalau yang penyu gending itu cuma boleh katakan paling banyak 5% itu paling banyak. Itu pun Ya. pada waktu dia kembali ke habitatnya, nanti entah bagaimana ketinggalan air saya kan nggak tahu. Itu yang merasa kecemasan di hati saya. Kenapa saya itu sudah melekat di hati saya. Ini kalau gagal gimana? Saya akan merasa tidak sakit lah, berkatakan seperti merawat hewan-hewan itu. Jadi ada itu Pak ya, ada merasa Ya. besar kalau itu Tersentuh hati saya, gitulah istilahnya. betul, Pak ya. Kemudian dalam masa pandemi COVID ini untuk merawat penyu dari kecil lepas itu sampai dirilis ke pantai itu berapa lama Pak? Kan gini, menurut aturan konservasi Ya. itu selama 1 minggu itu harus kita lepas. Pertama, jangan sampai lupa dengan habitatnya. Ya. Kedua, jangan sampai kita langsung menghambat masa perkawinan. Karena apa? Kalau kita melepas 1 minggu, kita lepas nanti kan umpama ini ya, Ya. ini tuki di bawahnya kan masih ada sisa makanan cadangan seperti beras yang menempel. Iya. Itu kita lepas, itu sisa cadangan makan. Nanti kalau di tengah laut itu cadangan makan selama dia itu belum bisa mencari makan. Iya. Habis 1 minggu itu kan dilepas kan masih kecil Pak. Iya. Itu nanti ada predatornya nggak Pak alami di laut? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya sendiri. Kenapa pada waktu saya masih menjadi pemburu itu pun tugas untuk buat makan pancing. Nah itu yang menimbulkan hati pertanyaan saya. Kenapa seumpama pada waktu si penyu dalam tetasan alami, Ya. alami kan yang namanya penyu kan kembali ke habitat sendiri, yang kembali ke habitat sendiri itu entah percaya atau tidak siapapun. Karena apa? Yang namanya penyu itu kembali ke laut itu ada yang lurus, ada yang ke samping kanan, ada yang ke samping kiri, itu menuju ke laut. Iya. Yang lurus itu akan dimakan oleh induk sama bapaknya. Iya. Tetapi yang ke sana, yang ke kanan dan ke kiri akan selamat. Tetapi kemungkinan selamat tidak banyak. Karena apa? Yang menunggu di tengah banyak. Pertama ikan hiu, burung kan banyak, ikan-ikan lain. Padahal yang namanya seperti ikan hiu ngambang kan, santap oleh ikan yang besar gitu. Jadi untuk penyu itu belum bisa tenggelam ya Pak? Belum, makanya masih ada sisa cadangan untuk masa belum bisa menunggu ke bawah untuk mencari makan. Oh iya. Iya, Pak. Kemudian sudah berapa ribu penyu Pak yang dirilis selama 20 tahun ini? Wah itu kalau saya lebih yang tahun ini aja itu sudah kan ada yang mati itu sekitar yang tahun ini 2000 berapa gitu. Kalau selama itu ya udah puluhan ribu, puluhan ribu lebih gitu. Untuk setahunnya berapa kali rilis Pak? Nah, kalau 1 tahun itu musiman Mak. Kalau musim penelasan sekali lepas ya kita rilis tuh. Kemudian untuk penyu itu sendiri makannya apa Pak selama dalam masa penetasan? Terima kasih. Kalau masa dalam penetasan itu kita kasih pakan ikan yang boleh katakan yang ikan laut, jangan ikan air tawar. Kalau ikan air tawar cepat bau. Betul. Kita tata lembut, kita masukkan aja sudah selesai. Itu.
tidak susah gitu. Jadi selain ikan apa Pak, ada udang atau ada apa? Ya itu nggak apa-apa. Tetapi dengan tata cara perawatan. Kalau masih dalam keadaan tuke, air cuma sekian. Ya. Nah, paling 1 kilan. Makin lama kita tambah, makin lama kita tambah. Karena apa? Kalau masih dalam keadaan tuke, itu tidak bisa nungging terlalu dalam. Ya. Kalau masih dalam sekian kan nungging mampu. Kalau sudah makin, maka tiap 1 minggu kita ganti air 2 kali. Kita tambah air, makin lama makin penuh, baru mampu nungging, lah itu baru kita lepas gitu. Baru dilepas. Ya punya kata dah, ya kalau supaya mampu menungging ke bawah. Kemudian misalnya kalau ada penyu yang sakit Pak, perawatannya gimana Pak? Makasih. Nah itulah yang membuat anak-anak sekolah yang diinginkan, biarpun jangan sampai luka sakit ya. Iya. Nah itu untuk tata cara saya memberi informasi pertama dari KSDA, PPS maupun anak-anak yang mengadakan meninggal diri dari kedokteran hewan. Dia merasa senang karena apa? Tata cara pengobatan seperti apa, ini obatnya apa, dia yang mengetahui. Dengan cara mengetahui jantan dan betinanya. Kemudian untuk balai konservasi penyu ini di lingkungannya jarak amannya Pak dari tanaman itu berapa meter Pak? Maksud yang dari tidak boleh disentuh manusia untuk pohonnya atau tanamannya. kalau masalah seperti itu tuh yang namanya penyu tuh ini, di mana tempat itu sepi itu benar bertelur. Jadi tidak, kalau masalah pohon yang penting tuh biarpun ada pohon tetapi bersih, di bawahnya tidak nyampah, itu untuk bertelur itu. Jadi juga sampah itu pengaruh Pak ya? Ya pengaruh juga itu. Kalau ada sampah-sampah dari laut itu Pak? Ya itu kan di atas ya, kalau tempat dalam kan di atas. Tetapi kalau pada waktu bertelur naik, nanti gali di bawahnya ada sampahnya, dia akan pindah gitu. Jadi sudah lihat itu, sudah tahu juga ya Pak? Ya entah gimana, memang seperti itu. Nanti kalau mau melihat penyu bertelur, nanti saya kasih gambaran juga. Iya, semacam ada radarnya itu Pak ya? Kalau udah lihat, kalau penyu itu bertelur pada malam hari kan Pak? Ya pada waktu mau air pasang. Ya itu air pasang tuh. Karena apa? Dia itu mengurangi mendarat. Oh, jadi nggak terlalu jauh. Iya itu. Iya, terus habis bertelur itu kembalinya berapa jam atau siang? Kasih. Kalau kembali ke laut itu biasanya itu ya mesti ya itu nutupi dulu, atau membuat jejak tipuan dulu. Ya. Ditutup, membuat jejak tipuan dulu, baru kembali ke habitatnya. Itu jadi seumpama ada pemburu, nanti kadang-kadang terkecoh, oh ini caranya, tapi bukan, itu membuat jejak tipuan. Padahal yang namanya jejak tipuan dengan jejak asli bagus jejak tipuan, maka yang belum apa ya akan terkecoh. Jadi lebih jelas jejak tipuan. Iya gitu. Iya. Kemudian penyu itu sampai umur berapa tahun Pak? Kalau masa umur itu bisa mencapai ratusan tahun, tetapi dia masa perkawinan itu 15 tahun baru masa perkawinan. Jadi dia kembali ke darat 15 tahun sekali? Iya, itu kalau waktu begitu. Itu Pak, antara penyu betina dan penyu jantan bedanya apa Pak? Iya. Kalau penyu jantan itu di sini tenggung ya, tenggung. Iya, kalau betina tenggung. Dan sini itu ada seperti jalu. Kegunaannya untuk merangkul atau untuk kawin. Itu kedua, ketiga yang namanya apa tuh kelaminnya itu kalau dipegang, kalau laki-laki kulit-kulit, kalau betina tidak, dia lebih panjang. Oh, lebih panjang. Untuk besarnya Pak, penyu sampai berapa meter? Kalau penyu lekang itu bisa mencapai, itu kita ukur itu dari sampai 69 cm lebaran. Kalau penyu hijau Pak, atau penyu sisik?
Kalau penyusik satu kental bisa mencapai lebih. Jadi Dua. Nah, kalau penyu fisik kurang. Kalau Kurang. penyu belimbing satu kental lebih. jadi besar sekali. Keluar. Oh, iya. Kalau penyu itu sama dengan penyu lekang, kebesaran sama, tapi warna jenis kerapasnya lain. Kalau untuk perbedaannya Pak, yang bedanya kura-kura dan penyu. Kalau penyu itu cuma entong, Entong. tapi kalau kura-kura banyak jari-jari. Bisa jalan ke ada. Nah, jari-jari dan kepalanya itu panjang. Kalau penyu kan cuma nggak bisa masuk. Ya nggak ada rumahnya Pak ya. Ya kalau ya, itu tidak bisa keluar masuk kalau penyu, dan paruhnya lain juga. Paruhnya kayak burung tuh Pak. Kalau Kayak gini. paruh ya, tetapi kan kalau yang persis burung barat itu penyu fisik itu persis. Selama 20 tahun ini kendala yang paling sering dirasakan Pak di Balai Konservasi Penyu apa aja? Kendala yang dirasakan ya memang pada waktu pemberian jasa telur kepada masyarakat. Karena apa? Mau tidak mau saya kan harus mengganti kepada orang yang menukar. Karena apa? Dia juga membutuhkan isi perut lah istilahnya itu. Memang dari dinas tidak ada pengganti jasa telur. Memang saya akui tahun 2013 kalau nggak tahun 2011 itu ada pengganti jasa telur sebanyak 5 juta. Itu pun kita harus membuat proposal. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi Pak ya. Nah, Jadi di stop atau gimana Pak ya? itu gimana ya? Katanya nanti tidak jual beli gitu katanya. Itu kan tidak ada kata-kata jual beli. Kata-kata dari gajah karena itu. Nanti untuk selama ini untuk menutupi biaya-biaya mengganti telur itu dari kantong sendiri atau dari mana Pak? Gini, saya kan bergabung dari petinta ya, dari respirasi ya, karena kan ya kita bergabung supaya ini berjalan terus gitu aja. Iya. Terus ada keinginan Pak atau saran kepada dinas? Memang satu memang ada. Ini bu jauhlah api itu wong kayak gitu aja lah. Tahu dengan betul apa yang kita lakukan. Tidak banyak, tidak lebih. Juga berjuang Pak ya, berjuang untuk melestarikan. Iya, kalau tidak kita semua siapa lagi ya. Hal yang paling dekat harus diperhatikan juga ya Pak ya. Ya, gitu. Apalagi yang di konservasi kan sudah berjuang Iya. menyelamatkan, melestarikan hewan yang benar-benar dilindungi. Iya memang gitu. Iya. Kemudian siswa-siswa atau mahasiswa yang belajar di pandemi COVID ini yang kesini ada nggak Pak? Memang sampai sekarang ada, tetapi tidak sebanyak pada itu sebelum pandemi ini, karena kan dalam kampus tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Di sini dilarang juga. Tentu yang menimbulkan dari anak sekolah ya sering-sering ngepel lah, Pak sudah boleh belum? Saya bilang nggak tahu, itu aja. Maksudnya dia tetap masih biarpun lewat HP, masih komunikasi, masih pada juga, dan tanya-tanya lewat HP juga. Iya, apalagi di pandemi ini kan sistemnya sekarang daring Pak, belajar dari rumah. Iya, itu yang menimbulkan saya agak kecewa, dan yang anak sekolah juga kecewa juga. Iya. Sekarang lebih diutamakan kuota Pak. Jadi untuk harusnya kan kalau belajar kan harus tatap muka Pak. Ya. Jadi bisa lebih paham, ada yang kurang apa ditanyakan. Kalau di layar kan Ya berkurang boleh katakan. Kalau seperti ini ya bebas, kadang-kadang kan merasa kebebasan untuk bicara kan tidak bebas. tidak bebas ya. Soalnya kan murid sering bertanya, semakin tahu Pak apa yang dia ingin kan. Ya, yang dia tidak tahu. Iya. Kemudian Mbah Dur juga ikut kelompok nelayan ya. Memang saya akui, pertama saya juga ketua kelompok nelayan. Iya. Nelayan sudah
berapa tahun Mbak? Saya ketua kelompok saya itu sekitar tahun 2000 sampai 2006, kalau nggak 2008 ya sudah nggak boleh dengan anak saya, sudah tua. Karena apa? Saya tidak boleh ngurusin masalah ada uang-uang itu nggak boleh. Oh iya. Jadi di samping menjadi kelompok nelayan juga ikut ke konservasi Iya. juga berjalan bersama Mbak ya. Kemudian dari warga-warga segini dukungannya terhadap konservasi ini gimana Mbak? Kalau dulu saya akui boleh katakan bertentangan. Sesuar kapakar bopo, Nah, iya. sesuar mangan opo. Ternyata kalau yang mau dan tahu, memang sekarang sudah tahu, merasakan, wah ya sekarang ya mape yang membawa nilai positif. Karena apa? Berbaurnya dengan anak sekolah, anak pendidikan yang memberi masukan kepada rakyat masyarakat kita. Dan tiap hari Minggu pun mengadakan berdasarkan talk show itu kan didatangkan yang di drop out anak sekolah dibina untuk bisa menulis dan bisa membaca, yang tidak bisa menyanyi untuk menyanyi kan, mereka kan membawa positif juga, Membawa nilai positif pada Ya. siswa-siswa ya Mbak? ya positif juga. Kegiatan pendidikan kan Mbak ya? Iya, yang tidak bahasa Inggris dibuang oleh bahasa Inggris kan ada juga yang membina. Nah, jadi untuk kegiatan belajar mengajar dari guru-guru malah hari Minggu Mbak ya? Iya, itu dari anak sekolah juga, itu dari sekolah, entah dari rekreasi, dari UBM, banyak yang datang. Paling tidak mama satu kampus itu yang satu orang atau dua orang yang judulnya datang untuk keinginan dia gitu. Kalau tiap konservasi penyu di masing-masing tempat kan beda-beda Mbak. Iya. Antara Samas dan Bau Cemara, yang membedakan apa sih Mbak? Kalau saya itu maksud tujuannya itu sama, tetapi kalau saya itu perbedaannya itu cuma tata cara pelepasan. Cara pelepasan. Kalau tata pelepasan itu, kalau saya itu sejak dulu belum pernah yang namanya melepas, saya tuh narik yang namanya nominal. Karena apa? Yang namanya penyu itu kan milik kita bersama, milik orang yang peduli. Saya tidak mau menarik yang target yang nominal. Kalau ingin membantu silakan membantu, sarana dan prasarana apa kekurangannya aja. Iya. Biasanya dengan uang, bukan saya menolak uang enggak. Nanti kalau uang saya pegang nanti lain tempatnya mah. Tempatnya. Dan kalau ditanyakan malah himbas gitu. Yang menjadi mengantu saya. Iya. Jadi itu Mbak ya. Kira-kira yang butuh dibantu apa bisa biar di balik konservasi penyu itu biar lebih lancar Mbak ya dalam pelaksananya Mbak? Kalau itu mau mengutarakan, dikatakan tidak mau, dan saya itu sulit mengatakan. Oh iya. Iya. Kemudian di balai konservasi penyu ini harapan tahun ini apa sih Mbak? Harapan tahun ini mudah-mudahan ya lebih gila lagi, dan perhatikanlah apa yang kita lakukan itu aja. Kemudian di masa pandemi COVID ini harapan dari kelompok penyu itu apa aja Mbak? Kalau saya biar selesai dulu lah pandemi ini. Karena apa? Ini kan yang menduit bukan hanya kita, seluruh dunia mereka dunia. itu asalkan udah selesai baru pulang, itu baru mengadakan Bisa cara lagi Mbak ya? iya itu. Kalau biar Event lah. iya biar hilang dulu lah, masih boleh katakan saya tidak menangnya. Saya itu berpikir juga itu kan masalah gimana ya, masyarakat umum khususnya, tapi kan saya ikut berpikir juga, prihatin lah istilahnya. Kemudian di balai konservasi untuk penyu sendiri itu rentan terhadap hujan nggak Mbak? Kalau ada hujan besar itu nanti penyunya gimana Mbak? Iya betul, memang saya akui kalau masalah musim hujan, kalau ada yang kita katakan semi, sebenarnya banyak yang tidak dapat. Tetapi kalau biasanya penyu mendarat bertelur itu kan dari bulan 4, 5 sampai 8 itu kan musim kemarau dan angin kencang, itu yang itu. Kalau musim hujan itu tidak mungkin ada yang mendarat bertelur.
Jadi penyu sudah tahu musimnya juga. ya, Musim bertelur, kemudian bertelur itu 15 tahun sekali juga Mbak ya. musim masa perkawinan. Di masa perkawinan. Iya. Kemudian untuk apa namanya, untuk keberlangsungan penyu itu sendiri kan di pantai ini kan sampah-sampah kan juga belum bersih, itu kan masih banyak. Itu nanti ada nggak Mbak usaha dari kelompok konservasi penyu untuk membersihkan ya sampah itu, apa digunakan sosialisasi apa gimana Mbak? Terima kasih. Kan gini ya, pada itu sebelum ada konflik ini kan pada untuk pelepasan itu kan dari anak sekolah ya. Biasanya sebelum lepas diadakan bersih pantai dulu. Iya, itu berdasarkan lengopai itulah. Mari kita lepas bersih pantai dulu, kita kumpulkan, nanti diberikan bak. Nah itu ya beberapa ratus orang ya bersama-sama membawa liri atau kloset, kumpulkan harus bawa ke bak penampungan. Itu baru melepas sesudah jam yang ditentukan. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan event-event yang diadakan dari konservasi penyu Mbak sebelum masa pandemi apa aja Mbak? Ya itu tadi cuma ya yang diadakan yang namanya berkonservasi ya. Itu bukan hanya melepas, menanam pohon, mangrove, cemara udang, pandan buto, itu pun termasuk berkonservasi. Jadi kalau tidak ada pelepasan ya kita harus menanam pohon-pohon di pinggir pantai itu untuk menanggulangi apalagi atau bagian yang tidak kita inginkan. Kemudian apabila ada penembangan liar itu nanti tindakan dari konservasi itu sendiri apa Mbak? Kalau saya itu boleh katakan tidak mau bicara apa-apa, bisanya cuma pemberitahuan aja kepada pemerintah setempat, boleh katakan Pak RT, Pak Dukuh, ya ada pol air juga, tapi cuma pemberitahuan saja, tidak seneng enggak, tapi mau jauh itu ada respon lah. Karena apa yang namanya menanam itu susah sekali. Kalau memang mudah untuk menebangnya itu mudah, tetapi dengan tata perawatan yang susah. Atau membesarkan membutuhkan ya perawatan juga. Teman-teman banyak sehari sudah habis. Tapi kan merawatnya susah. Iya. Harus dari kecil harus dikasih pupuk lah ya kan. Air, pupuk. Iya. Kemudian di tahun berikutnya atau tahun mendatang itu kan ada kabar untuk Samas itu akan dijadikan semacam pusat pusat transit di Parangtritis dan sampai Pandansimo. Kemudian dari Balai Konservasi Penyu itu rencana pengembangannya apa Mbak? Kalau seperti itu memang saya berkatakan ya berikan telinga saya pernah mendapat arah-arah itu, tetapi kalau itu kan sudah jadi programnya pemerintah, nah silakan aja, tetapi kami mohon sebelum melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, berilah sosialisasi dahulu masyarakat dan berilah arahan dan berilah tempat yang hampir sama kepada yang di tempat tinggal ini. Iya. Jangan sampai berubah, nanti dibiarkan aja lah, nanti kita mau dikemanakan. Padahal kita juga manusia, kita juga warga Indonesia juga. Kalau bagus nanti jadikan pengelola atau pengurus itu ya nanti dibangunkan kayak asrama. Ya terserah lah. Iya. Jadi diperhatikan Mbak ya. Perhatikan. Jadi nggak langsung dari pemerintah bangun, tapi yang warganya alias digusur. Iya, dia semua sendiri atas lari kemana-mana, nanti kan menimbulkan problem juga. Baru. Berarti ada Balai Konservasi Penyu Pelindung Habitat juga kan Mbak ya? Iya. Iya. Kemudian untuk penyu itu Mbak, dia itu paling rentan dengan apa sih Mbak? Ya, kalau ya juga karena apa ya, aslinya semua makhluk hidup entah itu apa saja itu
sebetulnya juga manusia juga seperti kita juga aslinya, tapi cuma sadar dan tidaknya itu sadar dengan sendirinya. Makanya dengan tata cara beri sosialisasi arah-arah yang enak dengan dirasakan, tidak menyinggung satu sama lain, itu akan rubah dengan sendirinya. Iya. Kemudian untuk pelindungan habitat itu kira-kira untuk pelaksanaannya Mbak, selain penyu itu nanti gimana lagi Mbak? Yang untuk pelindungan habitat di sekitar sini mungkin ada hewan apa selain penyu? Ya, kalau gini, memang ini saya tuh gini ini kan sudah menjadi apa tuh yang ingin kita utarakan kepada dinas. Sini kan berdasarkan kan ada pohon banyak yang cemara. Ini kan sekarang itu banyak burung perkutut, banyak sekali. Saya menginginkan entah pemerintah yang terkait, entah itu KD atau mana, silahkan membuatkan rambu-rambu dilarang berburu burung perkutut. Karena apa? Saya melihat dengan mata kepala sendiri, boleh dikatakan burung itu cuma buat tembak. Kita elek seakan-akan mah seperti menantang lah, saya tidak punya taring, mau elek gimana itu. Padahal yang namanya hutan alam, kalau tidak ada suara burung sepertinya kok hampa, kayak ada yang kurang Mbak ya. Lah ya, kalau wong Jawa mengatakan pasar ilang komane, kali ilang kedungi, itu kan seperti alam bebas. Kalau tidak ada suara burung berkotek, suara burung berbunyian, ya tetap nyenyak sekali. Jadi salah satu ciri khas alam liar kalau tidak ada burung kan. Padahal kemarin itu banyak ikan ayam alasnya juga banyak tembak itu. Saya sendiri maneman malah tembak pada ketemu kecil ikannya. Kamu kasih juga berbau kakak banyak Pak. Saya mau lakukan pada siapa, hari ini kepil takut saya. Nanti saya kalau nanti individu saya nggak seneng. Jadi dari dinas itu bisa memberikan itu Mbak ya? Iya. Rambu-rambu warning atau nanti kalau ada semacam kayak dikasih himbauan atau mungkin disanksi. Ya, tadi saya dengar sanksi atau perda, sebenarnya kan ada perdanya, ada sanksinya. Itu kalau nggak ya tidak betul itu kalau saya itu jangan hanya mau atau segala mau gula, itu saya kurang tepat. Iya. Dia harus ada perhatian lebih terhadap untuk habitat. Iya, cerah istilahnya. Cerah, kalau itu nggak cerah Mbak. Iya. Jadi seakan-akan itu hanya angin lalu. Iya betul. Iya. Untuk Mbah Rujito itu kenapa bisa dipanggil Mbah Dur? Kan gini, memang saya akui sejak dulu panggilannya seperti itu karena saya orangnya tinggi dan saya sudah tua, makanya dengan panggilan Mbah Dur gitu aja. Memang seperti itu. Mbah Dur umurnya sudah berapa Mbak? Saya sudah 60-an, 162. Mbak Dur juga kesibukannya apa Mbak? Saya kalau dulu sampai sekarang kan masih ya melaut, kapal. Kalau tidak ada musim kita ke tanah kaping, tanah SD, hutan drone, atau kita mencari pakan kambing, biarpun cuma gaduh. Iya. Kemudian untuk tanaman-tanaman pohon yang ditebang di daerah sini, tanggapan dari konservasi ini gimana Mbak? Kalau menurut saya itu boleh katakan yang kurang etis karena apa? Yang namanya pohon itu kan
untuk penanggulangan abrasi, penanggulangan angin. Sedangkan kalau ini habis ini petani yang sebelah utara akan mati juga. Mati kenapa? Karena angin yang membawa garam akan mengenakan tanaman pangan, berkata bawang merah, tanah hortikultur, dia akan kena angin garam akan mati juga. Jadi untuk pohon cemara ini sebagai pelindung Mbak ya? Ya, daun itu penting bagi masyarakat petani juga, tetapi ya mau tidak mau kita harus ya mampu menahan. Karena apa, sudah kita tidak mau dan tidak bisa mengendalikan masyarakat yang seakan-akan wong Jawa mengatakan, boleh katakan wong gede menangkerai gitu ya, gitu ya, diberi hak kekuasaan atas ya semuanya sendiri. Iya, iya. Kemudian untuk di daerah sama sini ada pohon baku nggak sih Mbak? Ada mangrove, kalau mangrove ada. Mangrove di sebelah mana? Sebelah timur itu kan dari anak sekolah tadi kan saya bilang yang namanya berkonservasi bukan hanya melepas. Kita menanam mangrove, cemara udang, pandan buto itu termasuk juga gitu. Banyak yang kita tanam dari anak sekolah. Kemudian untuk bibit-bibitnya itu dari mana saja Mbak? Kalau mangrove, kalau mangrove kita ngambil dari Semarang. Kan ada dua jenis pohon mangrove. Itu saya tapi lupa itu. Ada dua jenis, tapi yang kita tanam di sini ada banyak juga. Banyak juga. Ya, yang sudah besar juga ada juga, tapi banyak yang mati karena apa? Masyarakatnya kurang sadar akan artinya pelestarian dan akan artinya penghijauan, akan artinya penyelamatan lingkungan. Padahal sudah ada sosialisasi sudah, tapi kan keinginan itu seakan-akan dia itu yang penting aku semangan, tapi tidak bisa memikir masa depan yang akan datang. Oh iya ya Mbak ya. Jadi juga kasihan juga Mbak ya, untuk kesadaran yang minim atau kurang itu ya. Itu yang betul. Oh, kemudian itu Mbak, harapannya biar habitat-habitat di sekitarnya itu kayak tanaman itu bisa lebih terjaga itu apa Mbak? Kalau saya, iya, kami mohon pemerintah setempat khususnya untuk giat-giat untuk menahan dari masyarakat yang boleh katakan ngeyel. Iya. Kenapa? Kalau itu tidak dikendalikan seakan malah merajalela, berarti kita itu menanam tapi tidak ada ketidaklanjutan. Kita nanam, kalau kita menanam 1000 hidup 2 pun bersyukur ya. Tuh, tapi tidak ada respon dari juga disayangkan sekali Mbak ya. Iya. Untuk kesadarannya jika untuk upaya menanamnya aja sangat susah, bisa-bisanya ditebang. Memang saya akui ya, karena apa yang berdomisili di Samas ini hasilnya bukan orang bantu semuanya, orang penjuru seakan ya mau menekan itu seakan susah juga. Karena apa, dia lalu besok sudah pergi itu. Misalnya dia nggak berpikir panjang, udah ke belakang. Ini nanti tempat ini mau diselamatkannya gimana? Tidak hanya memikirkan saat itu Mbak ya. Betul. Iya. Kemudian di Balai Konservasi Penyu ini untuk apa, membangun atau merawat bangunannya itu gimana Mbak? Kalau merawat bangunan itu, kalau dikatakan pembuatannya ya, itu semuanya itu, maaf saya tidak nyinggung pemerintah, enggak, yang namanya pembangunan tempat konservasi itu saya akui dulu memang dari KSDA memang dibuatkan tahun 2007 habis kena abrasi, lantas dari Dinas Kelautan juga merehab, tetapi bersama-sama habis. Lantas dari berikutnya itu dibuatkan lagi, pertama dari Belanda itu yang namanya Hendrik Garjono, itu sampai sekarang masih, dari Citilin, dari BRI, dari SMK 30 Jakarta, dari Pertamina, itu yang melaksanakan pembuatan tempat konservasi. Iya. Sampai rumah pun saya dibuatkan itu.
perawatannya Mbah, perawatan tiap tahunnya gimana Mbah, bangunan-bangunan? Kalau kalau masalah perawatan yang penting kita dikatakan ya kita bersihin gitu aja. Kalau ada paku yang rusak kita benahi, Ya. itu Karena dekat dengan air laut kan untuk ya memang boros pakunya, Boros itu ya paku. kita harus lihat-lihat gitu aja. siap ya. Kemudian untuk yang namanya penyu itu kan Mbah, sering juga kan jadi apa ya, santapan bukan dari hewan, dari manusianya itu sendiri Mbah. Kadang kan diperjualbelikan secara ilegal atau gimana. Kemudian saran-saran dari Balai Konservasi Samas ini apa Mbah? Kalau yang saya ketahui, memang saya akui, kalau dulu memang ada penjualan telur maupun tukik maupun gerapas. Tetapi kalau yang saya ketahui sejak katakan 5 atau sekarang sepertinya sudah tidak ada. Saya melihat di tempat mana itu Bunggelan pasar burung itu kan banyak ya, sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada yang namanya jual beli penyu maupun telur. Memang saya akui jauh nan sana di sebelah timur gunung-gunung itu memang masih ada, tapi yang jauh dari jangkauan itu memang satu atau dua itu ada masukan dan ada informasi pun memang saya akui ada, tapi kan saya belum membuktikan sama. Ya, jadi kayak ada semacam tempat buat dagangnya Mbak ya? Bukan dagangnya, cuma ada orang dia katakan kalau kena jaring potong. Iya. Kena jaring dipotong, nanti kan kalau dipotong otomatis kan mati Mbak ya? Iya, itu yang kita apa tuh, kita khawatir, kita sesalkan gitu Ya, sesalkan juga Mbak. Iya. Ada orang-orang yang mungkin istilahnya ngawur terhadap Iya. kelangsungan penyu ini. Iya Mbak. Kemudian Mbak, untuk daging penyu itu kan katanya bisa menimbulkan penyakit, itu apa benar Mbak? Kalau gimana ya, kalau seperti itu saya kurang tahu. Tetapi yang namanya penyu itu kan sabdo pendistora itu ya, Iya. warna jenis ikannya itu berbeda-beda. Warna jenis membedakan rasa. Mama yang warna coklat seperti apa ya ikan tersebut. Kan ada yang seperti putih itu seperti ikan babi itu ya rasanya ikan apa itu kan pada waktu itu kan jelmaan sabdo itu disabdo menjadi pas. Dulu hasilnya tuh pasiran, orang ngepas atau tafsirannya seperti itu. Pasiran. Iya. Pas tafsiran. Pasiran, orang ngepas atau tafsirannya. Maksudnya pada waktu cara-caranya masa ikan itu dibeda-bedakan, tetapi ada ikan ayam, ikan babi, ikan apa itu jadikan satu lah. Ratu kan murka. Cara masuk orang kok goblok ya, dibuang ke Segoro. Kembali di Segoro menjadi pasiran, makanya orang ngepas tafsirane. Lah, nah seperti itu. Memang ada riwayatnya ada. Jadi pasiran. Orang ngepas tafsirane. Tafsiran. Memang di Sandiwara memang ada. Ya, pada kayaknya semacam istilah pasiran, mancing pasiran. Nah, gitu. Itu bahasa nasionalnya penyu. Oh, bahasa penyu. Iya. Kalau penyu itu Mbak, nama di pantai sama itu dinamain apa enggak kan penyu? Itu punya nama khusus penyu? Iya. Kalau dinamai khusus itu pada waktu melepas induan, boleh katakan lebih dari 15 tahun umpama, atau kita apa tuh pada waktu nangkap, pada waktu bertelur kita tangkap, kita obati, kita lepas, kita tagging. Kita lubangi, kita kasih tagging umpama namanya siapa, kita. Jadi itu nanti tergantung yang melepaskan Mbak ya? Iya, itu kalau dibaca, kalau dalam keadaan tukik tidak mampu dikasih tagging karena kan membutuhkan besar ya,
paling nggak sekian, harus kasih nama siapa. Jadi berapa senti Mbak? Ya sekitar, nanti kalau namanya besar ya panjang, kalau kecil ya cuma sekian juga. Kita harus ngadek kayak itu. Ngadek Mbak ya. Iya, ngadek biasanya tembun Mbak? Itu dari dinas gaji. Biasanya kalau melepaskan nanti dapat sertifikat Mbak? Iya, ya mama, ya gimana ya, tinggal gini, kalau memberi sertifikat pelepasan nanti dibuatkan, kalau enggak, kalau berkelompok ya cuma satu kelompok. Jadi kelompok apa gitu ya? Gitu. Ya kelompok ceria. Ya, mama dari satu grup sektor semana, nah ini sektor ini, nah namanya siapa, siapa, sudah selesai. Biar untuk kenang-kenangan lah. Kenangan. Nanti untuk kenang-kenangannya diberikan mana Mbak? Nah, yang lepas. Yang lepas. Apa mungkin dibuatkan kayak semacam papan di sini, mungkin tahun ini yang melepaskan kelompok mana? Siapa? Ada pembukanya ada. Kita semuanya kita bukukan. Semua. Untuk tokoh-tokoh orang terkenal yang sudah melepaskan siapa Mbak? Kalau sini pemerintah Jogja itu, kalau yang sudah saya ketahui dari berita aku pernah. Gubernur Pak Srejukan? Iya, udah pernah. Pak Berita Samawi pernah. Samawi pernah. Iya, Kapolres Bantul pernah. Kapolsek Sandan pernah. Polsek Sandan. Semua Pak Lurah itu sudah pernah semuanya. Yang belum cuma Pak Lurah yang kemarin Pak Dodo itu belum pernah. Karena apa? Dia katakan ada selisih pendapat dengan saya. Oh, jadi mah belum pernah. Belum pernah. Oh iya, mungkin kalau yang lurah ini tahun ini mungkin bisa melepaskan. Mudah-mudahan karena agak konsen juga. Konsen juga ya dari dinas Lautan kan ya. Iya. Kemudian untuk penyu Pak ya, penyu itu kalau di Samas masyarakat sekitar itu untuk konservasinya pada respon nggak sih Pak sekarang? Sekarang respon karena apa? Semua ya ada pelepasan gitu aja. Kan banyak anak dan banyak orang ya kan, ya parkir, ya jajan kan, donger apa itu di payu. Nah itu dia baru merasakan itu. Dan kalau melepas kadang-kadang berbagi souvenir, berbagi kaos, ada tulisannya penyu apa itu, ada gambarnya penyu, kasihkan kaos. Selamatkan penyu itu ya, selamatkan aku ataupun selamanya, dengan kata seperti itu kan ya kan seneng. Kalau penyu itu di Samas ini untuk apa namanya, tingkat perhatiannya dari Jogja itu apa? Kalau seperti itu terserah yang menilai, kalau saya tidak bisa mengetahui. Yang penting saya itu melaksanakan kegiatan yang kita lakukan. Kalau diundang saya menjadi pembicara kemanapun ya kita lakukan gitu aja. Itu kita masalah penilaian saya nggak tahu. Saya itu kalau mengaku aku sekian saya nggak tahu, yang menilai kan dia semua. Untuk konservasi penyu yang ada di Bantul ini sudah ada berapa tempat Pak selain Sincan atau Semarang? Kalau saya itu kan saya ulangi ya, sejak tahun 2000. Yang lainnya itu kan boleh dikatakan saya itu melebarkan sayap tapi tidak terasa. Karena apa? Yang lainnya itu baik Gua Cemara, Mancingan, Pantai Baru, atas Pandan Simo itu kan sudah mendapat bantuan dasar telur sebanyak 5 juta kemarin. Sudah, itu kan sudah, itu baru tahun 2013 itu Pak? Ya paling 10-an tahun kan, baru tahun lebih. Kalau saya kan sudah awal sebelum lainnya ada. Oh, sebelumnya ada. Jadi masyarakat sadar setelah ada bantuan itu Pak, kalau belum ada bantuan belum sadar Pak ya? Itu saya nggak mengutarakan, nggak mau nanti kan tidak enak kepada teman-teman juga. Karena apa? Saya itu bersyukur sekali mengurangi beban saya harusnya ke sana kemari, sekarang sana sudah titik-titik ada penyelamat, itu saya tuh sudah bangga dan sangat senang sekali.
Jadi sudah membantu sekali. Iya, mengurangi beban saya juga. Dulu sebelum ada titik-titik konservasi penyu, kemana aja Pak? Ya, dimanapun memberi informasi kita ambil, kita selamatkan. Iya, tempatnya di pantai sama sini. Iya, kita bawa ke sini. Ya, capek juga, tetapi kecapean itu dibarengi dengan rasa senang, lepas ya kecapean. Jadi ada dorongannya Pak, dorongan tanggung jawab kan Pak, keselamatan penyu. Iya. Kemudian untuk penyu itu sendiri Pak, dia itu kok banyak itu kayak sekarang, banyak kayak ada virus-virusnya itu Pak di TV itu Pak, itu disebabkan kenapa Pak ya? Makasih. Hasilnya gini, yang namanya penyu itu diawali dari tukik. Nah, si tukik itu kan gini ya, yang namanya kerapas itu kan menumpuk-numpuk. Makanya kalau 1 minggu atau 1 minggu itu kita kuras, kita obati supaya apa? Yang namanya penyu di sini di kerapas ini boleh katakan, karena orang Jawa mengatakan tumo, itu memang ada. Maka kita tetesi berat, dia akan keluar dengan sendirinya. Tumonya Pak? Iya. Tumonya kayak apa juga? Seperti apa ya? Tumo kucing atau tumo? Bukan, ya hampir sama, tetapi kakinya juga 6 juga. Iya. Jadi sengaja itu Pak ya? Iya, ya geremet, ya banter itu lantas keluar, dia akan keluar, dia mati juga. Oh iya. Makanya kita harus bergabung dengan anak-anak sekolah dari biologi yang mengadakan penelitian dan pengobatan. Kita butuhkan juga. Iya. Kemudian untuk apa namanya Pak, medisnya Pak, medisnya itu pernah dari mungkin yang anak dari biologis atau kesehatan itu memberikan saran apa Pak biar tumo itu hilang? Nah, kalau situ cuma gini, kalau dia tidak datang sini, di sini saya ditinggal obat. Nah, Pak, saya besok enggak bisa datang hari ini obatnya ya dengan cara seperti yang saya lakukan. Itu kita ambil, kita olesi aja, kita taruh sebentar biar rontok semuanya baru dikembalikan. Itu pada itu yang luka pun seperti juga, itu tata cara penanganannya. Kalau misalnya obat itu habis Pak, untuk nyarinya di toko-toko tersedia nggak? Sudah diusahakan. Jadi kalau mau habis tinggal telepon nanti. Iya, sudah dia datang dengan sendirinya. Padahal kalau dia nggak kita kasih kabar, dia malah tanya, kok gimana kasih ya gitu, biarpun kebutuhan dia. Karena apa kebutuhan dia? Saya tadi bilang wisata pendidikan, dia kan merasa terbantu Pak ya. Gitu. Oh, kemudian di Pantai Samas untuk pengembangan penyu, konservasi penyu itu ada rencana lagi nggak Pak? Habis bangun ini nanti mau bangun mana lagi tuh konservasi penyunya? Kalau tahun kemarin memang saya akui dari Dinas Bonbin ya mau mengadakan pengembangan, tetapi saya kalau dengan tata seperti ini, misalkan saya bukan kau tidak mau, saya nggak mampu karena apa? Saya kan membutuhkan tenaga banyak. Ya kalau seperti saya tidak mau dikasih kasar, cuma gotong royong semuanya. Kalau tidak, nanti ya lama kelamaan ya rumah mau dikasih makan apa? Itu dari Bonbin nanti mau membuat di sini Pak Bonbin? Iya, mau pelebaran seperti yang diarahkan sampai di tebang itu. Jadi nanti lebih sibuk lagi Pak ya? Iya, makanya kita harus membuat kepengurusan lagi dan kita perbanyak lagi. Harus mengadakan permajaan juga. Ya Pak ya? Iya. Terus untuk penyu itu cara berlatihnya gimana Pak? Cara berlatih merawatnya? Kalau saya tidak merasa kesulitan itu enggak, ya cuma kesulitannya
Itu cuma ya itu tadi harus mengganti air, kasih makan. Kalau ada penyakitnya itu ya harus kita obati seperti apa yang kata utarakan tadi. Iya. Menurut saya tidak sulit enggak. Dan untuk anak-anak itu nanti edukasi apa aja yang diberikan kepada konservasi penyu itu Pak? Ya macam-macam itu kan masalah lain itu yang masalah banyak-banyak itu kan dari respirasi yang memberi masukan. Respirasi semacam pecinta termasuk LM juga yang sering membantu kan, dia kan bergabung di mana seluruh anak-anak sekolah juga menjadi satu klub. Bicara tentang klub, ada klub khusus nggak sih Pak? Ya tidak, tetapi kan dia menyatu untuk arah-arah tersebut. Iya. Kemudian dari komunitas-komunitas pecinta penyu itu, komunitas yang paling besar mana Pak? Yang sudah pernah datang ke sini? Kalau saya yang paling saya senangi, kalau dulu itu dari Rumah Hijau. Rumah Hijau itu dulu tempatnya di dekat Keraton Yogyakarta. Tapi sekarang sudah pindah ke Pondok Boro, Purworejo. Karena sekarang sampai sekarang ya masih kadang-kadang berkomunikasi itu, karena dia sangat yang menjadi saya yang paling mendorong kemajuan. Jadi dari Pondok Hijau itu komunitasnya nanti itu di bagian apa aja sih Pak? Sama dengan represi, tetapi tata cara merangkul dari tingkat SD, TK sampai perguruan tinggi itu dia itu seakan-akan tuh sudah melekat gitu loh. Sudah melekat. Iya. Sudah menyatu sekali Pak ya? Iya gitu. Oh iya. Masalahnya gini, pada waktu dia kemanapun pergi, saya selalu dijajak, diundang mengikuti gerak-gerak itu, yaitu di Wisma Bahasa itu tempat anak kampus dari seluruh Nusantara yang ada Belanda, ada Jepang, ada seluruh kan ada perguruan Wisma Bahasa dan jatuh yang situ. Nanti saya bicara, dia yang menerjemahkan. Jadi ada terjemahan bahasa Inggris, macam-macam ada bahasa Jepang, ada Belanda, ada Inggris. Iya. Jadi malah murid-muridnya mah dari negara mana aja Kak ya? Dari itu seluruh jadi satu. Seluruh dunia atau iya. Bagus juga Pak buat edukasi, soalnya di daerah sana juga penyu juga nggak ada Pak. Memang saya akui, saya boleh katakan ini ngomong demi ngomong ya, paling seneng kalau mendapat tamu orang asing tetapi tidak dibawa orang Indonesia. Oh iya. Tuh, rasanya apa? Saya pernah ya itu boleh katakan ya cuma nominal aja, mau ngasih sekian gangan, sekian aja udah seneng lah itu kan. Tuh ya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau nggak ada orang Indonesia untuk menerjemahkannya gimana Pak bahasanya? Ya, kan saya sedikit-sedikit ya bisa ya, gitu. Diteli-telikan ya Pak ya? Ya bisa, biar orang juga my name kan sedikit-sedikit. Iya. Tapi jiwa saya kan bukan jiwa meminta. Iya. Nah, jadi kalau diberi ya kita terima, kalau enggak mengharapkan. Iya Pak ya. Iya. Kemudian dari kelompok yang di hijau itu sudah berapa personel Pak? Ini banyak Mas. Di sini tuh kurang lebih ada 50-an. 50-an? Iya. Asalnya dari mana aja Pak? Penjuru itu, ya kelompok dari anak sekolah Gema, dari UMJ ada, dari UGM ada, dari mana ada, yang ingin bergabung saya gabung tidak bayar, tapi mari kita bersama-sama untuk merasakan ini gitu, untuk melestarikan itu. Iya. Seperti ini sama hasilnya, sama aja dari itu sama juga.
ada cewek, ada cowok, ada orang dewasa, ada. Kemudian ada cerita-cerita yang menyenangkan Pak dari konservasi penyu itu sendiri yang membuat kenangan yang tidak dilupakan dulu, paling berkesan. Ada orang asing juga, orang asing juga. Iya, ini dia kan orang luar ya, Orang luar. ngomongnya itu tadi dia saya kan, saya bilang rewet, wah akurat dong ngomong demi mil. Dia bilang ngapunten Pak Allah sing keren tuh, lo tak omong bosok tuh. Wah itulah yang menjadi kenangan hati saya itu sampai sekarang. Pak sudah lama di Jogja Pak, itu tadi bisa bahasa Jawa. Iya, iya. Jadi pertama pakai bahasa Inggris itu Pak? Iya, dia kan wah ya sampai Mas Dini dia ketawa, dia itu ketawa sampai saya Bang Su ya ketawa. Ya, saya itu sama istri saya kok di sini juga. Iya, iya. Pas waktu saya masih hidup itu, ya keanehannya di sini pada waktu dulu dia sudah baik dengan saya yang membuatkan itu Pak, itu Hendy Garjono itu dulu kan bahasanya kan dua itu saya kan nggak paham, sampai akar seperti keluarga itu tadi. Itu saya pas sore datang ke sini, dulu itu saya sakit, Iya. jam 1 malam nggak ada, paginya datang ke sini lagi. Dibilangin kalau itu saya meninggal datang ke sini lagi, saking melekat. Itu dulunya dari negara mana Dari Pak? Belanda. Dari Belanda. Bulan. Tinggal di Indonesia lama. Tidak. Gini tiap tahun cuma berapa bulan sini gitu aja. Jadi bisa bahasa Jawa kan? Iya. Bisa Kalau bahasa sini Jawa. satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Terus tinggalnya di mana kalau di Jogjanya Pak? Itu kalau itu kurang tahu, masalahnya kalau kita dia berpindah-pindah. Oh, berpindah-pindah. Oh, jadi kalau ada itu Pak langsung bisa ke sini deket. Dulunya ke Solo, karena kan ada kelompok anak-anak Belanda yang di sana. Ya. Nah, jadi satu, lantas tahu di sini. Karena saya pertama saya diundang ke UNJ, dulu saya menjadi pembicara, dia datang dengan orang-orang Bali juga. Orang Bali, jadi orang-orang Bali juga kesini juga Pak ya? Iya. Oh iya, kalau di Bali kira-kira ada konservasi penyu nggak? Ada. Kalau sana perawatannya enak dan anggarannya banyak. Ya, pemerintahnya terbantu Pak sana. Iya betul. Sedangkan saya sendiri pertama kalinya saya menyadari orang Bali Mbak Dewi, ya cewek itu dari Bali. Namanya Dewi. Dewi dari Bali itu. Di Bali sama teman-temannya Pak. Ya dia kuliah juga sih. juga. Jadi juga cerita-cerita konservasi itu penyu di sana begini. Iya gitu. Lantas sekarang dia sudah pergi keluar. Pergi ke luar negeri atau? Iya pergi luar negeri. Ya. Ya, tapi merokoknya juga bagus. Ya. Tetap dia bilang di tempat saya itu lebih ganas di tempat saya daripada di sini. Ini juga mau, oke dia. Jawa. Jadi yang Bali memang nggak apa-apa sih Pak. Banyak yang rokok banyak. Iya, saya tuh heran ya Pak. Saya diajak ke sana, saya yang ngikut ngintil itu pada itu anak sekolah, saya ngikut juga ke pantai, ya ngintil aja, ngikut terus Ke pantai. muter sana. Muter. Saya diajak. Udah lama Pak itu? Ya udah lama, dulu pada waktu itu Jogja kapal terbang Bedun. Nah itu saya baru pulang, dia di belakang saya dulu. Iya. Saya baru sana. Oh, dalam rangka. Ya cuma diajak duluan aja. Duluan aja. Iya. Dia mau pulang ke sana. Ya. Pak, besok kalau pulang saya ajak ke sana ya. Mau nggak saya ada biayai. Mau jangan khawatir gitu aja. Ya cuma jam berapa ya pagi. Saya nggak tahu kalau mau dari sana, cuma dijemput. Pak ikut. Saya dulu Makassar tetap itu. Ada ke Jogja, saya terbang. Jam sore udah pulang ke sini lagi. Dia diajak ke rumah juga. Rumah juga lumayan.
Iya. Jadi ya dari mana-mana Pak. Kalau selain di luar Jogja Pak, tamu-tamu mahasiswa yang sering datang ke sini? Papua. Papua. Yang paling banyak Papua. Papua nanti bahasanya gimana Pak? Dari belajarnya, dari bahasa, dari Kan banyak yang kuliah di sini. UGM atau UGM. UGM? Nah, itu sangat ngeri juga. Ini juga. Pada waktu di Suara Bogor, Iya. dia itu pada waktu dulu saya masih di konservasi sana. Dia menjadi PPL di sana. Kan PPL ke Papua sana. Wah. Nah, tahu-tahu ya itu tadi, ya maaf, baunya kan bungu-bungu gitu ya. Gua blok saya ngelapo nggak nyium itu. Wah, mau saya sikut ke uang gede semuanya ke keren-keren. Lupa ya. Itu foto. Kamu kan harus itu. Saya bilang iya. Ini lupa nggak? Ya maaf, ini katakan lupa ya lupa, tidak ya tidak. Masa saya 6 bulan kok lupa? Namanya saya lupa. Saya ikut. Saya takut sama saya ikut. Ayo sekarang ngomong. Saya jaga. Apa tuh ke tempat kan di satu rumah kan satu orang. Iya. Tuh. Nih, tempat saya pada waktu di rumah kamu gitu. Tuh. Sampai dia itu jasa pemberian jasa pada saya. Berdasarkan uang sakunya itu loh. Nih, kipen aku gitu. Lu kan 10 juta masa seneng toh. Ayo. Iya. Dia bilang ini maksudnya ini kalau saya buat apa itu. Kalau saya makasih. Nah, kalau di sana udah mungkin wah sedikit sekali kalau di sana. Iya. Papua. Iya diberikan saya. Ini kamu yang yang bawa nih. Kalau saya buat apa gitu. Ya satu amplop itu. Lu ingat kita. Alhamdulillah. Sini dapat sapi. Ini pun lumayan gede Mbak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rujito atas laporan ringannya untuk memberikan wawasan pendidikan kepada pemirsa sekalian yang ada di channel Polisi Desa. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan dukung terus di channel Polisi Desa. Selamatkan aku atau punah selamanya. Ya, selamatkan aku atau punah selamanya. Makasih. Makasih. Sampai jumpa di channel Polisi Desa berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dan Bapak Rujito undur diri. Sampai jumpa. Maaf ya Pak, ada kekurangannya, kami mohon maaf.